Ulang aja lah ya, Kak. Halo, selamat malam Sekolah Alam Sri Kandi. Balik lagi sama aku Cia, dan di sini aku bersama dengan Kak Mifta dari DFW. Tapi sebelumnya say hi dulu Kak ke kamera. Halo. Oke, jadi aku mau ngasih tahu dulu Sekolah Alam Sri Kandi ini program yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada komunitas-komunitas kami dan juga perempuan dengan berbagai latar belakang orang yang profesional di bidangnya, yang pastinya juga nanti pemahaman-pemahaman dan pembelajaran-pembelajaran yang didapat dari narasumber itu bisa dijadikan referensi atau bahan untuk refleksi, dan juga pastinya menambah pemahaman bagi komunitas-komunitas Sri Kandi. Dan sebelum kita mulai wawancara, kakak boleh perkenalan dulu namanya, lembaga, dan di sana sebagai apa? Iya, oke. Terima kasih, Cia. Perkenalkan, nama aku Miftahul Khoir, bisa dipanggil aja Miftah. Saat ini aktif di Destructive Fishing Watch Indonesia. Jadi ini merupakan sebuah NGO atau LSM yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan. Dan posisi aku di sini sebagai Human Rights Manager. Oke. Boleh ceritain dong Kak, DFW ini nggak secara spesifik sih, tapi kayak kerja-kerjanya ini apa sih gitu? Lembaga ini bergerak di bidang apa gitu? Iya, kalau saat DFW itu kan pada pendiriannya namanya kan destructive fishing ya. Jadi kita ini memonitoring dan memantau praktik-praktik destructive fishing yang terjadi pada saat itu di Makassar, Sulawesi Selatan. Yang mana destructive fishing ini praktiknya menyebabkan kemiskinan karena masyarakat pesisir nelayan, mereka harus bersaing dengan nelayan kapal-kapal Indonesia menggunakan alat tangkap berbahaya gitu, dan ikannya rusak. Tetapi kita kemudian memperluas, jadi nggak hanya bergerak di destructive fishing dan pembangunan komunitas, tapi juga ada riset, ada juga advokasi. Nah, kemudian pada 2019 ini yang kita coba advokasi itu adalah orang-orang yang bikin seafood kita ini. Nah, seafood kita ini kan ada yang bikin ya, ada pekerjanya, ada pekerja di pabrik pengolahan, ada ABK-ABK yang nangkap ikan tuna yang kita santap itu gitu di kapal-kapal ikannya. Nah, sejak 2019 kita mulai bergerak di advokasi perlindungan ABK, anak buah kapal perikanan gitu. Nah, ini beda dengan lain skala kecil ya. Kalau lain skala kecil itu kan dia punya kapalnya sendiri, jadi nggak punya bos. Tangkapannya pun biasa 1 hari 2 hari, dan itu ruginya lebih kecil. Nah, kalau ABK itu dia kerjanya di kapal-kapal industri gitu. Kapal-kapal industri dan supply chain-nya pun lebih panjang. Itu sih kira-kira. Setelah melihat itu, mungkin ada hubungannya selain di kemiskinan tadi, juga mungkin ada di kerusakan lingkungannya ya Kak. Menurut kakak sendiri tuh bagaimana sih pandangan kakak itu akibat kerusakan lingkungan itu terhadap nelayan dulu nih khususnya? Iya. Iya, tentu saja deh. Jadi kan mungkin kalau di darat kita udah mengenal apa yang namanya land grabbing ya. Tapi ocean grabbing itu ada juga ternyata, perampasan laut. Perampasan laut itu yang kita maksud ya banyak, tapi bisa kalau kita spesifikin itu ada perampasan hak-hak wilayah tangkap nelayan skala kecil atau nelayan masyarakat pesisir. Lalu yang kedua juga adanya liberalisasi dari industri perikanan tangkap seperti itu. Nah, sekarang kan kalau laut itu sebetulnya kan adalah sebuah sumber daya publik ya. Siapapun bisa mengakses laut. Nggak seperti misalnya di daerah hutan itu ada PSN nggak boleh masuk gitu. Kalau di laut itu sumber daya publik sebetulnya. Tapi kemudian sejak Undang-Undang Cipta Kerja ada tendensi untuk liberalisasi atau membuka pasar sumber daya kelautan dan perikanan kita. Logikanya seperti ini dari pemerintah. Laut ini karena diakses oleh publik secara bebas, itu jadi rusak dan jadi hilang ikan-ikan spesies ikannya. Oleh karena itu laut ini kita tutup saja, pemerintah tutup, tapi kita alokasikan kuota dan zonanya kepada nelayan-nelayan atau penangkap ikan yang lebih efisien. Dalam hal ini yang dianggap efisien adalah nelayan-nelayan industri, kapal-kapal besar seperti itu, bukan nelayan skala kecil.
karena kapal-kapal besar ini dia memiliki alat tangkap yang lebih besar, kapal yang lebih besar, modal yang lebih besar juga, sehingga ketika mereka melakukan penangkapan mereka bisa memaksimalkan profit dibandingkan lain skala kecil. Logikanya seperti itu dibangun. Nah, cuma yang menjadi ironisnya adalah yang sebetulnya dianggap merusak lingkungan, merusak laut, mengambil ikan sebanyak-banyaknya, overfishing, itu kan bukan lain skala kecil, tapi justru lain-lain industrial. Nah, ini kan aneh. Yang bersalah itu adalah yang skala besar, tapi yang harus menanggung bebannya lain skala kecil. Seperti itu. Dan belum lagi kalau kita lihat konteks pekerjanya, ABK ini menjadi posisi yang sangat rentan karena mereka dipaksa untuk melakukan perusakan lingkungan. Kan mereka yang kemudian akan nangkep ikan, akan nangkep sumber-sumber daya perikanan gitu, untuk kekayaan orang-orang segelintir orang saja. Nah, ABK ini yang harus menanggung kerja-kerjanya itu seperti apa gitu. Dan sekarang itu kalau kita lihat, kalau di darat ada green economy, di laut juga ada yang namanya blue economy gitu. Dan tujuannya pun sama, untuk liberalisasi pasar perikanan. Yang penangkapan ikannya khususnya industri itu mereka ada nggak cara-cara penangkapannya itu kayak bom dan semacamnya itu ada kayak? Ya, kalau bom dan semacam itu memang masih ada, walaupun sekarang peraturannya memang sudah semakin ketat. Nah, yang beberapa laut itu memang masih ada yang pakai troll gitu. Atau juga ada yang menggunakan lebih ke dia menangkap ikan di zona yang tidak semestinya, seperti itu sih. Tadi kan kakak bilang ditutup karena dianggap publik itu jadi semakin memperparah kondisi gitu kan. Iya. Setelah penutupan itu sama aja kah kondisinya dengan sebelumnya atau lebih buruk atau bagaimana? Iya, ini kita bisa lihat ya di data. Saya nggak hafal datanya sekarang ya, karena belum siap-siap tadi. Cuma ada data di Kementerian Kelautan dan Perikanan itu dirilis tahun 2022 kalau nggak salah. Jadi status perikanan di WPP 718, pengelolaan perikanan 718 di Laut Arafura, Laut Aru, itu sudah banyak yang overfishing. Kalau nggak salah yang udah overfishing itu spesies cumi, kalau nggak salah ya. Nah, kalau kita lihat di Arafura juga, itu paling banyak memang kapal-kapal cumi yang berasal dari Bali dan berasal dari pelabuhan-pelabuhan di Pantura atau di Pulau Jawa, provinsi di Pulau Jawa lainnya gitu. Dan kalaupun kita lihat konteks kebijakannya, ini menarik karena di era Susi Pujiastuti atau di era periode pemerintahan Jokowi yang pertama, perikanan tangkap ini cukup protektif sebetulnya. Nggak boleh transshipment itu mendayi ikan di tengah laut, lalu ada masuk daftar negatif investasi, kemudian ada larangan penggunaan kapal eks asing dan seterusnya lah. Bahkan kapal-kapal berukuran tertentu tuh nggak boleh di Laut Natuna Utara pada saat itu, protektif ya. Tapi kemudian kebijakannya jadi terbuka lagi di tahun 2019 ketika Edi Prabowo yang menjadi Menteri Kelautan Perikanan saat itu. Dan lagi-lagi ada konteks Cipta Kerjanya. Dan kalau kita lihat secara lebih luas pun, periode kedua kan memang di berbagai sektor terbuka semua ya pasarnya ya, termasuk di sektor perikanan ini. Dan datanya tuh bisa dilihat di status perikanan Indonesia yang dikeluarkan oleh KKP. Itu kan tadi industri ya, khusus perikanan yang menangkap ikan. Ya. Nah, itu hasil ikan-ikannya itu dijual ke perorangan, perusahaan, atau mereka kelola sendiri? Nah, ini sangat spesifik ya, beda-beda ya. Jadi memang ada yang dia memiliki dari supply chain dari ujung ke ujung gitu. Dari punya kapal, punya ABK, punya cold storage. Cold storage itu buat nyimpen ikannya, lalu punya pabrik pengolahan juga, sampai transportasi ke pasarnya itu ke retail tuh ada yang punya. Ada yang punya sepanjang itu. Tapi ada juga yang memang dia itu cuma punya kapal, nanti dijual ke pasar langsung, atau dibeli oleh orang-orang industri. Atau ada juga dia nggak punya kapal tapi punya pabrik, seperti itu. Jadi orang pabrik nanti beli ikannya dari kapal, lalu diolah, seperti itu. Jadi beragam. Oke, berarti beragam. Setelah itu aku mau nanya nih, DFW sendiri itu udah melakukan apa, atau mungkin strategi apa yang DFW udah lakukan untuk membantu mengatasi permasalahan untuk ABK tadi? Iya, kita memiliki kanal aduan namanya National Fisher Center, nfc.or.id. Jadi di sini ABK ataupun keluarga ABK dapat melaporkan kalau misalnya mengalami pelanggaran hak-hak normatif mereka sebagai pekerja gitu. Misalnya mengalami insiden di atas kapal tapi nggak di cover asuransi,
nggak dikasih perjanjian kerja laut, kontraknya namanya, atau gajinya dipotong. Dan nanti mereka bisa lapor di sini, lalu nanti kemudian kita akan fasilitasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu yang pertama, NFC Rodardi. Sejak 2019 kita udah nerima 160 aduan dan lebih dari 350 korban dari tahun 2019 sampai sekarang gitu. Itu tentu saja jumlah yang sedikit ya sebetulnya, karena masih banyak yang ABK yang belum mengakses ini, dan memang ada kesulitan untuk akses karena ya ABK di tengah laut nggak ada sinyal. Lalu yang kedua, kita juga melakukan pengorganisasian pekerja-pekerja perikanan khususnya yang ada di Bali dan yang di Bitung seperti itu. Nah, muaranya nih apa? Ujungnya itu adalah kita ingin membuat atau mengadvokasi kebijakan kebijakan yang pro terhadap pekerja perikanan gitu. Karena peraturan atau kebijakan terkait ketenaga kerjaan saat ini itu sangat bias darat kalau bisa kita sebut, nggak menggunakan perspektif laut, dan biasanya aparat pemerintah pun tidak memahami bahwa ada yang namanya ABK perikanan gitu sebagai sebuah pekerjaan seperti itu. Tadi itu kan orang kakak ada apa tadi yang pertama? NFC ya. Yang karena laporan. Iya. Nah, yang karena laporan itu banyak aduan-aduannya itu tentang masalah apa kak? Saya nggak ingat ya, tapi kalau setahu saya paling banyak itu manipulasi gaji. Jadi mereka itu dijanjikan gaji gede-gede, 10 juta, 15 dan seterusnya. Tapi mereka malah pulang bawa hutang. Mereka malah pulang bawa hutang atau malah nggak dapat gaji seperti itu. Ini biasanya karena apa? Pertama karena penipuan tadi, lalu yang kedua ABK ini ketika sebelum berangkat mereka dapat kasbon, dapat dikasih hutang dulu panjang. Ini nanti bisa dikasih ke keluarga atau dibayar untuk kebutuhan administrasi untuk mendaftar di kapal gitu. Nah, tapi yang sering terjadi juga adalah mereka mengambil kasbon juga ketika di atas kapal, buat beli rokok, atau bahkan kapten kapal itu kadang suka memperjualbelikan sumber makanan gitu yang harusnya kan gratis gitu. Sehingga nambah lagi kasbon-kasbonnya. Nah, ini kemudian masalahnya bermuara juga pada sistem gaji ABK itu ada dua. Ada yang bagi hasil, ada yang gaji tetap, bayar bulanan kayak kita gini. Tapi banyaknya pakai bagi hasil seperti itu, bagi hasil, dan bagi hasil ini nggak transparan, sehingga ABK pun nggak tahu dia di akhir trip ini dapat berapa, dia nggak tahu gitu, dan nggak tahu juga layaknya mereka dibayarnya berapa. Karena kan kalau bagi hasil itu tergantung dari jumlah total tangkapan. Lalu nanti dibagi dua, misalnya 50-50 antara pemilik kapal dan kapten. Kapten nanti 50-50 lagi, 50 buat kapten, 50-nya satu lagi dibagi ke 40 ABK misalnya. Berapa tuh, jadi turun-turunnya kan sangat kecil gitu. Dan ABK nggak tahu jumlah tangkapannya berapa, misalnya dijual berapa, dijual kemana, lalu berapa modal operasional segala macam. Sehingga mereka pun nggak tahu gaji yang mereka terima di akhir itu berapa gitu. Itu kapten-kaptennya itu banyak dari Indonesia atau Indonesia semua? Orang Indonesia. Iya. Terus selama mengkawal kasus-kasus laporan tadi itu orang kakak tuh menemukan tantangan apa ya dalam permasalahan? Iya, kalau tantangannya terutama ini ya bias darat tadi ya, terutama di pemerintah kita, karena saat ini rezim mengenai ABK itu bukan di Kementerian Tenaga Kerja, tapi di Kementerian Kelautan dan Perikanan seperti itu. Dan mereka memiliki kontrak yang berbeda juga, bukan PKWT, bukan apa, tapi perjanjian kerja laut seperti itu. Dan memang ada permasalahan kelembagaan dan institusi juga di mana Kementerian Tenaga Kerja nggak memiliki program, anggaran, atau dana yang khusus bisa untuk mengcover isu ABK ini. Karena ada banyak pekerja di Indonesia, ABK ini nggak kelihatan gitu di Kemenaker. Bahkan nggak dianggap pekerja kadang-kadang. Itu tantangan terbesarnya. Lalu dalam pengorganisasian tantangannya adalah ABK ini kalau kita karakteristikkan dia tuh terisolasi. Dia kerja di tengah laut, 24 bulan di atas laut, atas kapal. Mau dia mukulin, mau dia apa tuh nggak ada yang tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga ini secara karakter tidak pasti dan tidak terprediksi. Tadi ya, dia nggak tahu gajinya berapa, dia nggak tahu tripnya ini berapa lama, nangkap di mana, pakai alat tangkap apa, nggak tahu dia. Seperti itu. Nah, karena situasi ini juga ABK ini jarang di darat. Nah, ini kan menjadi tantangan untuk mengorganisasikannya. Mereka di darat tuh paling cuma 2 bulan, 3 bulan, habis itu berangkat lagi. Kayak gitu.
Nah, ditambah lagi juga ABK ini kebanyakan adalah orang-orang yang sudah tidak memiliki pekerjaan apa-apa, tidak memiliki sumber daya tertentu juga di daerahnya, sehingga dia menjadi ABK itu bukan by choice, gitu. Bukan karena pilihan, tapi udah kepepet, nggak ada kerjaan lain, mau ngojol harus punya motor dan punya SIM, jadi ABK itu modal nekat. Paksaan ya. Oh, modal nekat, ya nggak bisa desperate job istilahnya kita kan, kayak orang yang nggak punya apa-apa lagi, nggak punya skill, nggak punya kerja, nggak punya uang, ya udahlah jadi ABK lah gitu. Dan ini juga yang kemudian membuat mereka ini diupah murah gitu oleh perusahaan, karena ya mereka yang butuh kerja itu dianggap, sehingga ya udah diupah murah aja gitu. Kebanyakan itu ABK itu laki-laki ya? Semua Laki-laki kan? Nah, orang kakak itu hanya ngurus ABK-nya aja atau mungkin keluarga mereka juga? iya, kalau di Bitung tuh kita memiliki bukan memiliki ya, tapi turut mendampingi SPAN namanya, Sahabat Perlindungan Awak Kapal dan Nelayan. Jadi itu keluarga-keluarga dari ABK migran yang ke luar negeri atau ABK domestik juga yang kita organisasikan seperti itu. Dan sebetulnya kalau tadi bicara perempuan, nah ini banyaknya perempuan itu di pabrik pengolahan ikan, di pabrik-pabrik yang jadi ikannya udah didaratkan di pelabuhan, nanti masuk ke pabrik, diolah, dipotong, di skinning, nanti jadi salami misalnya, atau jadi makanan kaleng gitu, baru kemudian diekspor atau masuk ke pasar atau ke retail. Nah itu yang kerja biasa perempuan. Tadi kan itu mereka terpaksa tuh Iya. jadi nelayan ABK gitu. Nah, ketika mereka udah terpaksa terus mereka kembali lagi dan nggak mau lagi jadi ABK, ada nggak kemungkinan atau mungkin mereka memilih untuk bermigrasi ke tempat lain gitu karena memang situasinya di situ udah nggak mudi lagi? Iya, pasti ada, dan itu kita dengar cerita juga di mana orang tuh kapok jadi ABK, apalagi jadi ABK kapal cumi. Kalau lihat di grup-grup Facebook biasanya banyak yang bilang gitu. Ya udah, mereka bakal lanjut aja hidupnya jadi serabutan gitu, ada yang jadi debt collector, ada yang jadi kuli, ada yang jadi pengamen dan seterusnya gitu, atau pengangguran kayak gitu. Nah, tapi yang banyak kejadian juga adalah karena mereka pulang itu dengan hutang, cara bayar hutangnya dengan cara kerja lagi di kapal lain. Jadi mereka ini ketika masuk jadi ABK tuh udah terjerat dalam lingkaran setan hutang. Cara bayarnya adalah dengan naik kapal. Nanti naik kapal ada hutang lagi, harus naik lagi. Terus-terusan aja seperti itu. Kalau misalnya kayak gitu, perempuan yang di rumah itu juga jadi ikutan sengsara ya? Iya, pasti. Ikutan sengsara, dan mungkin mereka juga akan bekerja untuk menutupi utang-utang tadi. Jadi kayak dua pendapatan dalam satu rumah gitu. Nah, kalau misalnya ngelihat situasi kayak gitu, kira-kira nih menurut kakak gimana sih perempuan itu dalam konteks perempuan gitu Pak, nah itu harus bertindak atau bagaimana mereka itu harus berperilaku untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi supaya mereka itu kemudian nggak menjadi korban dari keluarga yang migrasi atau misalnya ABK yang tidak mendapatkan upah yang layak atau mungkin yang mendapatkan kriminalisasi di laut. Nah, kalau harus berperilaku nanti saya jadi mansplaining. Janganlah. Cuma mungkin yang bisa saya sampaikan ya organize gitu, terus mengorganisasikan diri. Di Facebook itu kan sebetulnya banyak sekali komplain-komplain, keluhan istri-istri, anak perempuan, ibu-ibu. Mereka nyari, suami saya ada di mana ya? Ada yang pernah dengar kapal ini nggak? Suami saya ada nggak pulang berbulan-bulan. Itu banyak keluhan-keluhan seperti itu di Facebook gitu. Kalau kita lihat di grup ABK Cumi, ya grup ABK Bali dan seterusnya itu banyak banget. Itu menurut saya udah bagus, dalam kayak sangat bagus ya, gimana mereka merasa ada yang nggak benar, mereka mengeluh di Facebook. Cuma mungkin alangkah baiknya juga keluhan ini kita bisa rumuskan menjadi sebuah aksi kolektif gitu. Dan aksi kolektif ini bisa dalam bentuk komunitas, bisa dalam bentuk serikat gitu, sehingga ketika istri atau anak-anak dari ABK ini yang ditinggal dan mendapat beban ya, pasti ya dari suaminya yang harus kerja itu ada beban tambahan, mereka memiliki kesamaan nasib penanggungan dan pengalaman ketertindasan juga, bisa sebetulnya mengorganisasikan diri supaya bisa membuat perubahan-perubahan yang lebih struktural, perubahan sistem gitu, supaya
industri perikanan tangkap kita ini tidak hanya sekedar mencari profit, tetapi juga mensejahterakan ABK dan mengembalikan kembali laut itu kepada pemilik aslinya, yaitu nelayan, masyarakat lokal, dan ABK itu sendiri. Biasanya ABK itu di laut itu berapa lama? Tergantung ya, kontraknya itu ada yang mungkin berkisar antara 8 sampai 24 bulan. Sampai 2 tahun paling lama? Iya, 2 tahun paling lama. Terus habis itu tadi kan yang soal perempuan, tadi kan mereka itu banyak tuh keluhan-keluhan di Facebook. Iya. Pernah nggak kayak Devo itu mengumpulkan keluhan-keluhan itu terus ngelaporin entah ke perikanan kah atau Iya. Ini pernah, dan Iya. tanggapannya gimana? Iya, kita memang kita arahkan mereka untuk lapor ke NFC tadi. Nah, cuma yang menjadi persoalan juga adalah di Kementerian Kelautan Perikanan sendiri, isu ini tuh menjadi satu isu kecil sekali di antara isu-isu kelautan dan perikanan lainnya. Sehingga lagi-lagi nggak mendapat program anggaran dan perhatian yang cukup juga. Akibatnya apa? Banyak kasus-kasus yang udah dilaporin sejak lama nunggak gitu. Kira-kira dari kakak sendiri apa solusi yang mungkin bisa dilakukan untuk menghentikan masalah yang terjadi dengan ABK dan keluarganya gitu, atau dengan industri perikanan itu sendiri? Iya, tentu saja berserikat ya. Itu kan solusi paling utama dan solusi paling yang harus diperjuangkan itu adalah ABK ini harus berserikat. Pekerja perikanan, pekerja makanan laut, nelayan, masyarakat pesisir itu mereka harus berserikat. Berserikat ini tujuannya apa? Bukannya sekedar untuk mencentang hak-hak normatifnya supaya terpenuhi, tetapi seperti yang tadi Siris bilang, yaitu mengembalikan lagi laut kepada pemilik aslinya. Yang menjadi akar dan permasalahan ABK ini adalah laut itu dikelola oleh industri, laut itu dimiliki oleh pemilik modal, laut itu hanya dimiliki oleh orang kaya, di mana laut ini sekarang bukan hal lagi sebagai entitas gitu. Orang zaman dulu kan menganggap laut ini bagian dari kita, saudara. Laut ini merupakan bagian dari sumber kehidupan. Sekarang laut dianggap sebagai sumber cari duit, sumber cari profit, sumber memperkaya diri. Akibatnya apa? Ada orang-orang yang harus menanggung. Di saat pemilik-pemilik industri kapal perikanan ini mendapat profit, ada orang yang ditanggung untuk ABK ini. Nah, makanya kalau serikat, kalau memang kita pengen bikin serikat dan itu wajib, orientasi kita bukan hanya sekedar untuk memenuhi hak normatif, tapi juga mengembalikan lagi laut kepada pemilik aslinya. Gitu. Itu dia. Lalu yang kedua, kita perlu menginvestigasi sebetulnya apakah betul ada yang namanya oligarki laut. Di darat kita tahu lah oligarki ini siapa. Mbak Cia ini pasti tahu betul lah siapa oligarki di Sumatera Utara. Tapi oligarki di WPP 718 kan menjadi pertanyaan, apakah ada, dan kalau ada siapa? Nah, ini kita masih belum tahu nih siapa yang sebetulnya mendapat profit dari ABK-ABK yang harus bekerja 18 jam ini. Jadi kita belum tahu, itu harus kita runutkan ini supply chain-nya, bagaimana profit didapat, bagaimana industrinya bekerja, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan berapa nilai tambah yang dicuri, dan seperti itu. Itu harus kita runut dulu, baru kemudian kita bisa bergerak lebih jauh. Kira-kira saran kakak nih untuk ABK atau mungkin untuk keluarganya atau untuk ya mungkin sih ABK dan keluarganya, kira-kira itu apa yang mereka itu saran untuk mereka itu seperti apa sih? Berserikat ya, lagi-lagi itu paling penting. Maksudnya berserikat ini menurut saya perlu kita bongkar lagi, yaitu bukan hanya sekedar hal-hal yang mengerikan aja. Mungkin kelihatannya mengerikan, orang ini berserikat berseragam, baju warna merah, warna orange segala macam itu, kemudian demo atau segala macam. Ya itu memang salah satu bagian dari serikat, tapi kita perlu melihat juga fungsi serikat di mana mencurahkan keluhan bahwa untuk menyadari yang kita alami ini, yang Bapak Ibu ABK, keluarga ABK alami ini bukan sesuatu yang dialami sendiri. Ada ribuan, mungkin jutaan ABK di Indonesia yang mengalami nasib yang sama. Jadi dia nggak sendiri. Bisa saling menguatkan, bisa saling memberikan support satu sama lain. Dan juga
juga termasuk bagaimana mereka bisa membantu satu sama lain. Itu kan fungsi paling penting serikat itu, dan kerja-kerja kolektif itu adalah supaya tanggungan kita nih bisa dibagi ke orang lain gitu. Kan kalau misalnya satu ibu ABK aja yang mencari suaminya di kapal cumi yang hilang, berat gitu. Tapi dengan berserikat, beban ini kita bagi-bagi. Bebannya dibagi ke dia, bebannya dibagi ke saya, bebannya dibagi ke siapapun. Sehingga ini bukan sebuah kerja-kerja yang dilakukan sendiri, dan itulah kan esensi kerja kolektif yang ada di dalam serikat seperti itu. Nah, dari serikat ini pula perubahan itu bisa dicapai. Karena kalau di DFV kami mempercayai bahwa pekerja itu bisa merubah dunia, termasuk juga pekerja perikanan seperti itu. Nah, kalau pekerja perikanan ingin merubah kondisinya, bukanlah pemerintah yang mereka harapkan, bukanlah mereka mengharapkan kedermawanan pengusaha, mereka juga bukan tempatnya untuk mengharapkan kepada LSM seperti DFV atau NGO-NGO lainnya, tapi perubahan adalah datang dari kelas pekerja itu sendiri, perubahan datang dari pekerja perikanan seperti itu, sehingga itu makanya penting untuk berserikat. Kalau di wilayah tempat kakak kerja itu masyarakatnya itu kompak atau terpecah-pecah ke kota-kota? Iya, sekarang ini masih terkotak-kotak ya, karena lagi-lagi tadi sulit untuk mengorganisasikannya karena mereka datang dari tempat yang berbeda-beda, bukan orang asli Bali atau Bitung misalnya, lalu waktu di daratnya pun sebentar seperti itu, sehingga banyak tantangannya untuk kemudian kita bisa mengorganisasikan. Di DFW ada ngebentuk komunitas atau kelompok masyarakat? Iya, tadi di Bitung itu ada yang namanya Sahabat Perlindungan Awak Kapal dan Nelayan. Di Bali kita memiliki forum solidaritas pekerja perikanan benua seperti itu. Ya mungkin kakak bisa sampai apa ya? Iya, closing statement ya. Dan karena ini adalah closing dari rezim Jokowi juga ya. Semoga di closing ya. Bahwa kita perlu melihat konteks adanya pengerukan sumber daya alam yang besar-besaran terjadi di rezim Jokowi ini. Dari sawit, tambang, batu bara, termasuk juga perikanan. Banyak pajak ditarik, banyak industri masuk kemudian, dan pemerintah, saya nggak bisa bilang pemerintah pro penguasa, saya nggak bisa bilang pemerintah pro pengusaha, karena pemerintah adalah pengusaha sekarang, gitu. Jadi bukan pro lagi, tapi memang udah orangnya di sana. Itu yang pertama, adanya konteks liberalisasi pasar, keterbukaan pasar yang besar-besaran terjadi di rezim Jokowi. Yang kedua adalah ini tuh bukan persoalan kebijakan aja, ini bukan persoalan ketamakan seseorang, ini bukan persoalan tata kelola yang buruk, apalagi ini bukan persoalan nasib gitu, jadi DBK atau dimanapun. Tapi ini ada permasalahan sistem. Ada sistem yang mengharuskan kita itu untuk mencari profit sebanyak-banyaknya, untuk kemudian dialihkan atau investasi lagi ke produk yang kita mau capai gitu. Dan ini proses yang mengulang. Bikin produk, cari profit, buat bikin produk lagi, cari profit lagi, terus-menerus seperti itu. Yang menanggung siapa? ABK dan lingkungan, pekerja dan lingkungan. Selama sistemnya itu masih berlanjut, situasi ABK itu tidak akan baik-baik saja. Oleh karena itu, serikat kita perlu ada serikat pekerja perikanan. Tujuannya adalah untuk mengubah sistem yang berorientasi pada mengambil profit yang sebanyak-banyaknya, dan yang kedua untuk mengembalikan laut kepada pemilik aslinya, yaitu masyarakat pesisir dan ABK perikanan. Itu mungkin. Banyak masalah kerusakan, kemiskinan, dan ya apapun itulah, itu karena sistemnya itu. Sistem apa itu? Jadi yang perlu diubah itu sebenarnya adalah sistemnya, dan siapa yang bisa mengubah itu kita nggak tahu. Kalau nggak ada yang sama, mungkin kita sependapat nggak, kalau misalnya sistem itu harus diubah dari sekarang, cuma nggak tahu generasi mana yang mau mengubah, karena bahkan generasi sekarang pun sama aja kayak tapi kalau tadi kamu bilang nggak tahu, aku sih tahu jawabannya. Kelas pekerja. Iya. Kelas pekerja yang bisa mengubah perubahan sistem itu. Dan masalahnya juga aku baru pertama kali sih perikanan ini, soalnya
kurang ini ya, Kurang- kurang naik isunya. kurang Soalnya naik kebanyakan isunya. tuh kayak tambang, batu Tambang, bara, tambang. terus ya perusahaan pakai pertambangan itu jauh lebih banyak itu ya, lebih eksis ya. lebih eksis. Di Itulah dunia. bias darat itu. Iya. Bias darat. Kayak perikanan itu aku benar-benar, bahkan ini pertama kali sih. Iya, iya. Memang sering terjadi tuh di mana-mana. Oke, itu aja mungkin wawancara kita hari ini karena berhubung ke Kabupaten meeting di jam 8.30. Iya. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih Kak Efla. Iya, makasih, Semoga Cia. kita bisa bertemu kembali untuk bahas ABK. Iya, atau bahasa apapun. Apapun itu. Ya, Udah kasih kasih Kak.